Khalifah ketiga dari dinasti Fatimiyah adalah Al-Mansur Billah, yang naik takhta pada tahun 946 Masehi atau 334 Hijriah setelah wafatnya ayahnya, Al-Qaim bi Amrillah. Al-Mansur adalah sosok yang memerintah pada masa krisis paling serius dalam sejarah awal Fatimiyah, yakni puncak pemberontakan besar yang dipimpin oleh Abu Yazid al-Nuqari, seorang Khawarij ibadi yang berhasil mendesak pasukan Fatimiyah hingga ke jantung kekuasaan mereka di Al-Mahdiyah. Pemberontakan ini telah berlangsung sejak masa Al-Qaim dan mengancam keseluruhan eksistensi kekhalifahan Syiah Ismailiyah yang baru berdiri. Dalam narasi-narasi Ismailiyah seperti yang tertuang dalam Uyun al-Akhbar dan Al-Sirat al-Mansuriyah, Al-Mansur digambarkan sebagai pemimpin muda yang cerdas, pemberani dan penuh strategi, yang ditunjuk oleh ayahnya sebelum wafat karena melihat kecakapannya di medan perang dan dalam mengatur urusan negara. Begitu dilantik, Al-Mansur segera mengambil langkah militer besar dengan memimpin sendiri pasukannya dalam perang melawan Abu Yazid. Ia berpindah dari Al-Mahdiyah dan mendirikan ibu kota baru yang lebih strategis, yaitu Al-Mansuriyah dekat Kairouan, sebagai markas perlawanan dan pusat pemerintahan baru. Dari sini, ia mengonsolidasikan pasukan Kutama dan sisa kekuatan yang masih setia, serta menggelar kampanye militer intensif. Dalton Point Limasa. Dalam satu rangkaian pertempuran yang panjang dan berdarah, termasuk pertempuran Kairouan dan berbagai bentrokan di pegunungan Aures, Al-Mansur akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Abu Yazid yang mulai melemah karena kelelahan dan konflik internal. Pada tahun 947 Masehi, Abu Yazid tertangkap dalam keadaan luka-luka dan wafat tak lama kemudian dalam tahanan. Kemenangan ini menjadi penanda penting kebangkitan kembali kekuasaan Fatimiyah setelah krisis besar dan memperkuat legitimasi Al-Mansur sebagai pemimpin yang diilhami oleh kekuatan ilahiyah. Dalam catatan sejarawan Sunni, seperti Ibn al-Atsir dan Al-Makrizi, Al-Mansur tetap dinilai sebagai penguasa cerdas, namun licik, yang memanfaatkan propaganda Ismailiyah untuk menekan lawan-lawan politiknya. Namun, mereka tidak menafikan kecakapan Al-Mansur dalam membangun kembali stabilitas dan kemakmuran di Ifriqiya setelah perang panjang. Selain politik dan militer, masa pemerintahan Al-Mansur juga ditandai dengan penguatan identitas keagamaan Ismailiyah. Ia memperluas fungsi institusi dakwah, memperkuat sistem pendidikan yang berbasis pada ajaran batiniyah atau esoterik, dan membentuk elit birokrasi baru yang loyal terhadap garis imamah. Ia juga mulai membakukan bentuk-bentuk kultus terhadap para imam, termasuk terhadap dirinya sebagai manifestasi dari imam tersembunyi yang dibimbing langsung oleh Nur Ilahi. Dalam doktrin Ismailiyah, sebagaimana tertuang dalam risalah-risalah dakwah mereka, Al-Mansur tidak hanya dilihat sebagai khalifah politik, tetapi juga sebagai juru tafsir wahyu yang sah, penghubung antara langit dan bumi. Namun, Al-Mansur juga dikenal sebagai sosok yang keras terhadap lawan ideologi dan politik. Ia tidak segan menindak kelompok Sunni, terutama ulama dan pejabat yang menolak tunduk pada dakwah Ismailiyah. Dalam beberapa kasus, terjadi eksekusi dan penjarahan terhadap para pembangkang. Kebijakan ini memperkuat citra negatif Fatimiyah di mata para penulis Sunni seperti Al-Baghdadi dalam Al-Farq Bain Al-Firaq, yang menyebut kekhalifahan ini sebagai bentuk kebidahan dan ancaman terhadap kemurnian akidah Islam. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan dan menegakkan stabilitas, Al-Mansur tidak melakukan ekspansi besar-besaran, tetapi lebih fokus pada rekonstruksi internal dan persiapan masa depan. Ia menetapkan struktur administratif yang akan menjadi dasar bagi ekspansi besar yang terjadi pada masa anaknya, Al-Muizli dinilai. Al-Mansur wafat pada tahun 953 Masehi atau 341 Hijriah dan digantikan oleh Al-Mu'iz, yang kemudian akan membawa khilafah Fatimiyah menuju puncak kejayaannya dengan menaklukkan Mesir dan memindahkan pusat kekuasaan dari Maghrib ke timur. Dengan demikian, masa pemerintahan Al-Mansur Billah merupakan babak krusial dalam konsolidasi kekuasaan Fatimiyah. Dalam narasi Syiah Ismailiyah, ia adalah pelanjut cahaya imamah yang berhasil melewati masa kegelapan dan membuka jalan bagi zaman emas Fatimiyah. Sementara dalam pandangan Sunni,
Ia tetap menjadi simbol bahaya dari politisasi doktrin Syiah ekstrem yang mengancam persatuan umat. Kedua pandangan ini, meski berseberangan, sama-sama menunjukkan betapa sentralnya sosok Al-Mansur dalam sejarah kekuasaan Islam awal abad ke-10 Masehi.